Selamat datang di Beauty Talk, podcast yang mengupas tuntas segala hal tentang kecantikan, dari tren terkini, tips perawatan kulit, hingga rahasia make up yang bisa membuat kamu tampil memukau setiap hari. Saya sekarang bersama seorang yang berpengalaman di bidang kosmetik ya, dan beliau sebagai eksekutif director perusahaan kosmetik. Nah, inilah selamat datang Pak Terima kasih, selamat Faris. datang Kak. Halo. Ya, boleh perkenalkan Pak Faris biar sahabat beauty pada kenal Bapak ya. Oke. Jadi nama saya Faris dan saya dari sebuah perusahaan kosmetik. Lebih tepatnya mungkin bergerak di bidang manufacture. Jadi pabrik kosmetik. Pak Faris, saya suka dengar ya, kosmetik dan ada kata kosmedik juga ya. Nah, itu tuh apa ya perbedaannya? Oke, kalau kosmetik itu sebenarnya sediaan produk untuk merawat kulit yang sehat. Jadi untuk orang-orang yang tidak punya masalah seperti wajahnya radang, wajahnya tidak ada masalah flek, wajahnya tidak ada masalah gatal, itu menggunakannya kosmetik. Jadi sediaan ini diususkan untuk orang-orang yang tidak memiliki masalah kulit dan hanya ingin merawat kulitnya saja yang sudah sehat. Tapi kalau untuk kosmetik sendiri, itu adalah sediaan produk yang sifatnya mengobati. Jadi dia lebih Oh, ada kandungan obat di dalamnya. Tujuannya adalah untuk penyembuhan. Jadi kalau misalnya ada yang radang atau misalnya ada orang-orang yang butuh penghilang atau pengurang flek, nah disitulah kosmetik berperan biasanya. oh jadi kosmetik itu lebih ke mengobati yang radang Betul. seperti Karena itu diknya ya. itu kan medicine, Oke, obat. iya. Menurut Pak Faris, bagaimana cara memulai rutinitas skincare untuk pemula tahapan skincare yang benar? Jadi gimana saja gitu? Yang pertama biasanya orang kenal dengan step beauty-nya namanya cleansing. Ya. Jadi ini adalah sediaan produk yang sifatnya sekali bilas. Jadi kayak produk facial wash, produk cleansing oil, micellar water itu biasanya sekali bilas tujuannya adalah untuk melakukan pembersihan. Nah, itu untuk cleansing. Nah, selanjutnya biasanya di step selanjutnya ada nuris. Nah, Oh, nuris nutrisi ini ya. setelah dibersihkan lalu dinutrisi. Biasanya produk-produknya itu didiamkan, kemudian ditunggu sampai ada waktu yang sudah optimalnya dalam penyerapannya, kemudian dibilas juga. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan penutrisian secara optimal. Oh, Nah, selanjutnya ada step protect. Kalau step protect itu kan biasanya orang-orang tuh tidak mau kecenderungan kembali lagi ke kulit mereka yang asal. Jadi setelah dibersihkan, dinutrisikan, wajahnya sudah mulai cerah. Nah, saatnya untuk melakukan proteksi. Nah, di proteksi ini biasanya produk-produk kayak sunscreen, terus produk yang UV filter atau blue light filter itu biasanya digunakan di produk-produk protect. Dan terakhir ada namanya step fokus. Nah, fokus ini biasanya setelah mereka sudah dibersihkan, dinutrisi, dilindungi, diprotek tadi, mereka biasanya mulai melihat ada masalah-masalah pada kulit mereka. Karena wajah yang tambah cerah itu biasanya kelihatan tuh yang tadinya fleknya samar, terus tiba-tiba dengan mereka wajah yang tambah cerah, mereka akan kelihatan tuh flek-fleknya. Nah, dari situlah step fokus bekerja. Fokus menyelesaikan masalah kulit apa yang terjadi pada kulitnya si klien itu sendiri. Kalau mereka pakai berflek berarti mereka menggunakan anti flek. Kalau mereka ada masalahnya kantong mata berarti pakai eye serum kayak gitu sih. apakah ini skincare tuh boleh dipakai sama ibu hamil? Sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu selama kita tahu produk ini aman Hmm. dan menjamin keamanan pada ibu yang sedang hamil itu sebenarnya dibolehkan. Malah kalau ibu yang hamil itu bagusnya memang mereka tetap menjaga dan merawat kulit mereka. Cuman banyak kekhawatiran ibu-ibu itu bahwasanya menggunakan skincare akan membuat janin mereka ada apa-apa. Nah, memang ada kondisi khusus Kak. Misalnya kayak merkuri. Merkuri ini kan hidragium. Jadi logam cair atau logam berat ini tuh mampu masuk ke dalam peredaran darah kita untuk bisa juga nanti menstimulasi anak-anak bisa jadi autis dan Down syndrome gara-gara menggunakan produk-produk yang kandungan merkurinya tinggi. Oh iya, yang kandungannya tinggi. Betul. Sebenarnya merkuri dalam kadar rendah pun itu keracunan merkuri pun berbahaya. Oh, Tapi kalau dalam kadar yang tinggi biasanya itu sudah bisa ditularkan untuk janinnya. Apalagi ibu yang sedang hamil, ibunya ada kadar merkuri tinggi pada tubuh ibunya ya berbahaya untuk janinnya seperti itu. oke, beauties, kita tanya ya. Apakah ada perawatan skincare yang harganya murah?
tapi berkualitas tinggi gitu Pak Faristi? Ada nggak? Ada Murah? rupa, ada harga. Ada. Oh, begitu ya, Iya. tetap ya. Ada rupa, ada harga tetap kayak gitu. Tetap Jadi ya. karena gini Kak, tadi yang pernah disampaikan di sebelumnya tadi, bahan aktif pun kalau misalnya kita menggunakan bahan dengan nama yang sama, bisa saja kualitas Bahan itu tuh beda, Kak. Beda ya. Betul. Jadi ada harga, ada ada kualitas. kualitas. Kalau berharap murah, terus berharap mendapatkan kualitas yang baik, jangan baik ya Kak. Kualitas yang tinggi itu sama aja, itu tuh nggak ada Kak. Tapi kalau namanya serupa, bisa misalnya kayak dalam satu item produk, ada kolagennya, ada glutathionnya, yang ini murah, yang ini satu lagi ada kolagennya, ada glutathionnya, kenapa yang ini mahal? Karena memang yang ini produknya memang bisa bicara gitu Kak. yang ini nggak Oh, bisa. iya, iya, Gitu. iya. Jadi tetap ada harga dan ada kualitas ya. Iya, Pasti. ya. Nah, beauty sekarang kan banyak tuh SPF yang tadi ya. Ada yang 15, ada yang 30, 35, hingga 50 juga ada. Nah, itu cara membedakannya dan kita harus pakai yang mana di cuaca yang sedang ekstrim gitu. Coba kita dengar ya. Jadi kita harus pilih yang mana. Tergantung di mananya Kak. Jadi SPF itu sebenarnya ada cara ngitung satuan untuk waktunya. Oh, ada cara menghitungnya ya. Jadi misalnya SPF 15, semua SPF itu dikalikan satuan 10 menit. Jadi SPF 15 dikali 10 menit berarti dapat 150 menit. Berarti SPF 15 mampu memproteksi selama 2,5 jam. Jam ya. Gitu. Nah, kemudian berapa kadar proteksi sebenarnya dari SPF 15? Sebenarnya SPF 15 itu sudah dimulai dari SPF 15 itu sudah di atas 90% Kak. Bahkan SPF 15 itu kalau nggak salah udah 93% proteksi. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan SPF terlalu tinggi, dikhawatirkannya juga kulit mereka bisa kepanasan sebelum mereka berpanas. Oh, jadi amannya di 30 paling ya? Ya, Atau kalau misalnya kita nggak di pantai-pantai kan nggak usah 50 Kak gitu. kalau di ruangan ber-AC Aduh, gitu? ruangan ber-AC Ya, 30, 30 udah 25 cukup ya. Oh, jadi beauty Lebih bagus di-apply, Kak. tuh. Kita jangan sampai salah loh memilih SPF juga. Karena kalau sampai salah juga bisa ada efek sampingnya ya, Hmm. Pak Faris ya. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Karena pori-pori kita kan sebenarnya di layer Kak, ditutup supaya UV itu gagal. Jadi kayak blocking skin gitu Kak. Jadi dia ngeblocking supaya tidak masuk tuh si UV. Penyerapan seperti itu Iya, ya, ada terhambat, penyerapannya tidak terhambat ya. masuk. Nah, cuman kalau terlalu tinggi, malah nanti tidak ada ruang bernapas untuk si kulit itu sendiri. Kalau ruang bernapasnya nggak ada Kak, maka kita bisa seperti panas padahal belum kepanasan. Kepanasan. Kayak di ruangan ini Kak, kita dalam konteks yang tidak kena matahari secara langsung, Ya, di ruangan ber-AC seperti ini, tidak perlu SPF 50, 15, 30 juga sudah cukup. 15. Itu pun kalau misalnya memang kita ada paparan matahari yang secara aktif mempapar wajah kita. Kalau yang di ruangan kayak gini bagusnya pakai face mist aja. Mungkin kalau kita berenang, olahraga itu memang menggunakan yang Kayak 30, 40, 50 tuh rasanya sudah sangat tinggi sih. sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dibilang dengan lapisan ozon sekarang, memang betul lapisan ozon sekarang Nah, sudah itu kan mungkin tipis. perbedaannya dari sekarang. Saya Matahari, ya kalau matahari saya pengen aman di 50. Orang kan kebanyakannya memikirkan seperti itu kan ya. Oke, beauties, kita dengarkan ya pesan dari Pak Faris ya. Jadi apa pesan untuk kulit sehat? Jadi untuk para beauties nih coba dijelaskan. Jadi biar kulitnya sehat selalu gitu. Jadi ngomong kamera gitu ya. Oke, jadi untuk para beauties, gunakan produk skincare sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga gunakan produk-produk itu yang kita tahu keamanan dan kehalalannya. Jangan lupa juga cari tahu formulatornya siapa yang bikin, karena itu menyangkut juga keamanan jangka panjang buat beauties juga. Kemudian untuk teman-teman yang menggunakan produk, jangan lupa untuk cari tahu apakah itu memang produk yang dibutuhkan sama teman-teman. Misalnya SPF yang terlalu tinggi tidak dibutuhkan oleh teman-teman, atau SPF yang tinggi itu akan membuat kulit teman-teman apakah jadi tambah sehat atau tidak. Itu teman-teman harus benar-benar mempelajari dulu terhadap produk itu sendiri. Karena nggak semua dalam bentuk sebenar-benarnya marketing skincare itu memberikan edukasi yang baik Baik. untuk para konsumen. Jadi gunakanlah skincare secara bijak.
Juga untuk ibu-ibu, apalagi yang sekarang sedang hamil atau sedang mau program hamil, berhati-hati dalam menggunakan produk kosmetik karena kosmetik itu juga bisa merusak janin ibu-ibu, dan juga anak autis dan Down syndrome juga bagian dari eh, karena ketidakpahaman kita terhadap produk itu sendiri. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang sedang program atau mau hamil, pastikan dulu kadar merkuri dalam tubuhnya juga di bawah 0,4%. Kalau tidak juga bisa menstimulasi untuk anaknya nanti bisa terjadi kerusakan sel dan kromosom. Kayak gitu Kak. Jadi ini hal yang penting sih Kak, makanya benar-benar dalam memilih skincare itu jangan sampai yang penting gitu Kak. Ya, Yang penting pokoknya jangan murah sampai Pak. salah ya Pak Betul, Faris ya. investasinya soalnya investasi jangka panjang. Kalau anak kita sudah nanti mengalami kecacatan, itu kan sebenarnya mengalami kerugian kan kita juga. Iya, betul. Dan bahkan tidak bisa nanti beregenerasi atau apa. Itu karena bukan salah ibunya 100%, tapi karena ketidakpahaman ibunya terhadap informasi. Apalagi di daerah-daerah itu banyak banget yang mengalami kayak gitu. Bahkan orang-orang yang Kongo-Kongo yang aku kenal Kak, itu banyak banget anak-anaknya yang terkena autis dan Down syndrome. Dan alasannya itu bukan malnutrisi. Kalau Down syndrome itu pasti bukan malnutrisi, itu karena ibunya terpapar dari merkuri. Merkuri tadi ya. Oke. Mungkin lebih ke teman-teman beauties lebih banyak cari tahu dan informasi tentang kosmetik kayak gitu sih. Nah, oke. Tadi penjelasannya sudah ya dari Pak Faris. Jadi kita harus selalu menjaga dari makanan juga dosis yang harus diperhitungkan ya. Oke Beauties, sudah banyak penjelasan dari Pak Faris tadi ya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih tadi sudah meluangkan waktunya penjelasannya ya. Dan nanti kita sampai ketemu lagi di Beauty Talk selanjutnya. Thank you.